warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Windy Kusnia Rahmawati, salah satu dosen dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya Dasar Promosi Kesehatan, Perencanaan dan Evaluasi Promosi Kesehatan, Pengembangan Media Promosi Kesehatan, Praktikum Promosi Kesehatan, Program Promosi Kesehatan Olahraga, dan beberapa mata kuliah lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Promosi Kesehatan. Mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Promosi Kesehatan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat di semester 3 dengan bobot 2 SKS. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep kebijakan kesehatan sehingga mampu menyusun program kesehatan masyarakat yang efektif, efisien dengan memanfaatkan sumber potensi dan juga sumber daya yang tersedia sesuai dengan peraturan, disiplin pelaksanaannya, dan mampu berkontribusi dalam meningkatkan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Promosi Kesehatan ini memiliki beberapa capaian pembelajaran, diantaranya 1. Mampu memahami konsep perencanaan dan evaluasi promosi kesehatan. Yang kedua, mampu menganalisis kualitas hidup masyarakat yang digunakan dalam program promosi kesehatan masyarakat melalui identifikasi masalah, penentuan prioritas masalah, hingga penyusunan alternatif solusi. Dan yang ketiga, mampu menyusun perencanaan dan evaluasi program promosi kesehatan sebagai alat untuk membantu mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Capaian pembelajaran tersebut akan dicapai dalam 16 kali pertemuan dengan berbagai macam kegiatan. Di antaranya kuliah tatap muka, diskusi di kelas, presentasi mahasiswa, dan juga penugasan secara berkelompok. Mata kuliah ini menggunakan metode project based learning, di mana di akhir perkuliahan nanti mahasiswa diminta untuk menyusun proposal perencanaan dan evaluasi promosi kesehatan sesuai dengan masalah dan juga kebutuhan di masyarakat. Materi yang akan diperoleh oleh mahasiswa dalam mata kuliah ini diantaranya adalah konsep dasar perencanaan dan evaluasi promosi kesehatan serta masalah kesehatan di Indonesia, identifikasi dan perumusan masalah, prioritas dan penyebab masalah, problem solving cycle, riset proceed, work plan, pengantar penyusunan proposal, indikator, dan target. Bahan ajar yang digunakan dalam mata kuliah ini diantaranya ada RPS, modul interaktif, e-book, modul berbasis aplikasi, infografis, dan juga video yang semuanya sudah tersedia lengkap di LMS pada Indonesia. Komponen penilaian mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Promosi Kesehatan terdiri dari UAS yang berupa Project Based Learning bersama penilaian teman sejawat dengan bobot sebesar 50%, UTS dan juga penugasan untuk mengukur kognitif mahasiswa masing-masing bobotnya sebesar 20%, dan yang terakhir ada keaktifan dan partisipasi mahasiswa dengan bobot 10%. Itulah beberapa penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Promosi Kesehatan. Selanjutnya, marilah kita saksikan cuplikan video pengajaran saya dalam mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Promosi Kesehatan. Selamat menyaksikan. Oke, bisa kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih tetap semangat ya. Oke, baik. Oke, kita ketemu lagi ya di mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Promosi Kesehatan. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mungkin ada yang bisa memimpin berdoa? Oke, baik, silahkan. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik, terima kasih. Nah, hari ini kita pertemuan di minggu ketiga ya. Di minggu ketiga kita akan membahas terkait dengan
identifikasi dan juga rumusan masalah. Nah, mungkin di pertemuan 2 kemarin kita membahas tentang konsep perencanaan dan evaluasi promosi kesehatan. Kira-kira dari teman-teman di sini ada yang masih ingatkah topik bahasan kita di minggu kemarin? Oke, boleh silahkan. Namanya siapa? Yusa. Oke, silahkan Yusa. Untuk pertemuan 2 kemarin kamu sudah membahas mengenai perencanaan dan evaluasi, Ya. di mana perencanaan sendiri itu merupakan penentuan masalah, memetakan kebutuhan serta sumber dayanya, sedangkan evaluasi merupakan penilaian dalam keberhasilan program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan. Oke, baik, luar biasa buat Yusa. Nah, nah berarti kemarin kita sudah membahas tentang konsepnya gitu ya. Nah, di hari ini kita akan belajar untuk mengidentifikasi masalah. Mungkin seperti yang saya bilang di pertemuan sebelumnya, bahwa kalau perencanaan sama evaluasi itu sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di sini pasti setiap harinya pasti ada aja gitu ya masalah. Kira-kira ada yang pernah nggak mencoba untuk mengidentifikasi masalah, baik itu masalah pribadi atau justru punya pengalaman mengidentifikasi masalah di masyarakat? Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, silahkan. Baik, jika mengenai identifikasi masalah, saya pernah kemarin Ibu terjun langsung itu mengidentifikasi masalah stunting. Oke. Itu masalahnya itu terkait dengan dari peran orang tuanya. Memang nikahnya tuh pada saat umurnya masih muda, Oke. umurnya belum mencukupi. Juga jadinya untuk ilmu-ilmu dan juga gizi itu masih kurang. Oke. Itu pada saat itu ibunya juga anemia Ibu pada saat hamil. Oke, jadi memang karena anaknya sedang saat stunting itu dipengaruhi sama riwayat sebelumnya gitu ya Sadamnya. Nah, itu betul sekali. Jadi kegiatan yang Sadam lakukan itu juga termasuk dari identifikasi masalah yang akan kita bahas di pertemuan kali ini gitu ya. Nah, bisa teman-teman lihat materi di depan bahwa identifikasi masalah itu sebenarnya adalah untuk breakdown atau melihat kira-kira apa saja sih faktor-faktor yang memperkuat terjadinya suatu masalah, sehingga kita pada saat melakukan perencanaan memang harus terlebih dahulu mengidentifikasi masalah. Tujuannya adalah biar kita tahu kira-kira penyebabnya apa aja sih, faktor-faktornya apa saja, dan dalam bidang apa semua penyebab itu disebabkan gitu ya. Yang pertama kita membahas tentang fungsi identifikasi masalah. Jadi dia itu sebagai kegiatan gitu ya untuk mencari penyebab. Jadi kita menganalisis dulu. Misalnya kayak yang Sadam lakukan tadi adalah terkait dengan stunting. Kenapa anak ini stunting? Dulu ibunya nikah usia muda. Yang pertama berarti mungkin bisa jadi paparan informasi terkait kehamilan itu masih belum banyak gitu ya. Jadi dia nggak tahu ya, pokoknya hamil, anaknya bisa dinyatakan sehat tapi nggak tahu nih status kesehatannya stunting kah, kurang gizi kah, atau yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu sebagai pengembangan sehingga kita bisa mendapatkan wawasan yang baru. Mungkin bisa jadi stunting di tempat Sadam melakukan wawancara itu penyebabnya adalah nikah muda dan juga anemia. Tapi di tempat lain, di kota lain belum tentu. Mungkin bisa jadi stunting disebabkan oleh masalah yang lain, misalnya adalah pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat, akhirnya dia tidak bisa memberikan gizi yang cukup gitu ya bagi bayi dan balitanya. Kemudian yang kedua adalah kita tahu apa saja yang harus dibahas dan harus diselesaikan, serta kita bisa menentukan kira-kira dari berbagai macam penyebab masalah ini, intervensi apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa menghasilkan suatu program promosi kesehatan yang efektif dan efisien. Jadi bermula dari identifikasi itu fungsinya sangat banyak gitu ya. Kemudian kita juga akan mempermudah gitu dengan berbagai macam masalah-masalah sehingga kita lebih mudah untuk memprioritaskan. Kita misalnya punya 5 penyebab masalah, dari 5 ini kira-kira mana yang paling urgent. Wah, ini kalau dibiarin akan bertambah bahaya, bisa bersumbangsi semakin besar terhadap angka stunting misalnya. Kalau anemia diteruskan gitu ya, terus-terusan tidak diatasi,
bisa jadi remaja-remaja yang anemia di tempat itu ketika nanti dia punya anak akan stunting juga gitu ya. Kemudian yang kelima bisa juga sebagai bahan kita melakukan penelitian ataupun riset. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi masalah itu bukan hanya dari wawancara, bukan hanya kita turun ke lapangan langsung, tapi kita juga bisa ambil dari data-data punyanya pemerintah maupun instansi kesehatan. Misalnya data dinas kesehatan, kemudian ada data dari puskesmas, BPS, itu pun juga bisa kita gunakan gitu ya. Kemudian selanjutnya bagaimana caranya kita mengidentifikasi, metode apa yang bisa kita gunakan gitu ya. Yang pertama adalah kita menemukan bahwa memang di suatu daerah itu memang ada masalahnya. Dari mana? Ya dari data-data ataupun wawancara yang sudah kita lakukan. Misalnya, Bu, kami masih belum sempat untuk turun ke lapangan. Coba lihat aja datanya dari hasil-hasil penelitian terdahulu. Cari data di dinas kesehatan, cari data di puskesmas, itu bisa digunakan sebagai dasar, gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk mengidentifikasi permasalahan gitu ya, kita bisa melihat akar-akar penyebab masalahnya. Seperti yang Sadam contohkan tadi, misalnya stunting. Stunting itu diwawancara ternyata ibunya nikah muda, kemudian setelah nikah muda ternyata waktu hamil anemia. Kita tarik ke belakang lagi. Ada apa dengan nikah muda ini? Kenapa kok dia akhirnya menyebabkan stunting? Bisa jadi ternyata nikah mudanya sangat muda. Lulus SMP ternyata sudah dinikahkan sama bapak ibunya gitu ya. Lulus SMP tuh umur berapa sih? Mungkin di atas 17 atau bahkan di bawah 17 tahun. Anak di bawah 17 tahun tuh kalau zaman sekarang ya mainnya main TikTok gitu ya, nongkrong gitu ya. Ini malah ngurusin bayi gitu ya. Yang notabene mungkin dia belum bisa gitu ya secara optimal untuk mengasuh bayi atau mengasuh anak gitu. Nah, itu bisa kita tarik kesimpulan apa yang bisa kita lakukan dari situ. Mungkin kita bisa cut dari awal. Anak-anak SMP yang ada di wilayah itu kita kasih edukasi terkait dengan persiapan pernikahan. Jika memang budaya setempat di situ, Bu, usia 17 tahun itu di tempat kami sudah dikasih gelar perawan tua, Bu. Jadi sebelum 17 paling nggak sudah harus menikah gitu ya. Nah, berarti di situ kita nggak bisa ya mengubah budaya secara langsung di-cut, itu nggak boleh, budayanya nggak boleh, kita nggak bisa, karena budaya itu memang sudah ada di sana secara turun-temurun. Apa yang bisa kita lakukan? Kita ke SMP atau ke SMA di wilayah terdekat, kita kasih edukasi. Teman-teman, usia menikah yang ideal itu usia sekian sampai dengan sekian. Alasannya apa? Kita sampaikan, misalnya kita bikin edukasi terkait dengan persiapan pernikahan ataupun kehamilan misalnya gitu ya, itu bisa kita cut di situ. Nah, itu salah satu metodenya. Kemudian yang terakhir adalah kita identifikasi gitu ya, kita berikan isu-isu sensitif, kita gabungkan dengan berbagai macam kebijakan yang ada. Kita lihat juga, kita identifikasi ternyata di wilayah itu ada yang namanya dispensasi nikah. Wah, itu juga akan menjadi suatu isu yang lumayan besar yang bisa kita angkat untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang di sana terkait dengan stunting. Padahal kalau ditarik agak jauh ya teman-teman jaraknya ya, dari dispensasi nikah kok bisa sampai ke stunting. Ternyata setelah kita breakdown, setelah kita identifikasi, banyak sekali yang berpengaruh gitu ya, dan mungkin banyak riset juga yang bisa membantu kita untuk menguatkan akar-akar penyebab masalah itu gitu ya tuh. Nah, kemudian kita tadi sudah belajar tentang metode, kemudian contoh-contohnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, ada contoh, yaitu Bu Indi ambil dari salah satu artikel di detik.com. Jadi highlightnya adalah kebersihan sungai di sekitar pemukiman warga pinggir Sungai Ciliwung ini sudah menurun ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di pinggiran Sungai Ciliwung itu airnya sudah tidak lagi berwarna biru atau coklat muda, tapi sudah coklat tua ya.
Terus di samping-sampingnya sudah banyak sekali sampah. Nah, sekarang mungkin bisa teman-teman klik di link itu ya, di link. Nah, di situ nanti teman-teman coba sih analisis kira-kira permasalahan apa sih di Sungai Ciliwung ini yang mengakibatkan kondisi yang ada di foto. Ya, kira-kira apa penyebabnya? Mungkin Bu Windy kasih waktu 2 menit untuk mengisi. Silahkan. Sudah bisa dibuka linknya? Sudah. Oke. Nah, kemudian nanti kita lihat sama-sama nih, kira-kira teman-teman berpendapat apa terkait dengan Sungai Ciliwung. Oke. Kita lihat responnya. Wah, ini sudah banyak yang ngisi ya. Oke, mungkin kita baca beberapa ya, teman-teman ya. Ada yang ngasih 4 nih. Masyarakat membuang sampah di sungai. Kemudian masyarakat membuang kotoran di sungai, terus membuang limbah rumah tangga dan menyumbat sehingga airnya tidak mengalir dan bakteri semakin banyak. Nah, ini kompleks ya. Kita cuman berkaca dari bantaran Sungai Ciliwung yang ada pemukimannya. Kita berangkat dari situ. Ternyata setelah kita identifikasi masalahnya sangat kompleks. Pertama adalah membuang sampah di sungai. Berarti mereka tidak punya tempat pembuangan sampah yang layak. Ya. Akhirnya dia nggak punya tempat sampah, buang di belakang rumah yang notabene itu sungai plung gitu ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun pasti akan bertambah banyak gitu ya. Kemudian membuang kotoran di sungai. Mereka modelnya adalah rumah rumah papan ya. Nggak punya septic tank. Salurannya disalurkan ke sungai gitu ya. Bener punya jamban. Ternyata salurannya dibuang ke sungai. Sungainya airnya diambil untuk masak atau mandi. Wah, itu bakterinya akan banyak. Nah, kemudian sampah kotoran itu juga akan bercampur dan akhirnya akan menjadi sumber air yang kotor. Kira-kira akan banyakkah anak-anak yang sehat di sana? Enggak ya. Pasti akan banyak masalah kesehatan. Pencernaan, pernafasan, atau yang lain-lainnya, atau bahkan ini masalah kulit. Iya, itu pasti juga akan banyak karena sumber airnya aja juga udah nggak baik gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengisi. Sekarang kita lanjutkan ke perumusan masalah ya. Nah, setelah kita tahu, kita identifikasi berbagai macam penyebabnya, akar masalahnya, sekarang kita mencoba untuk membuat rumusan masalah. Kira-kira dari sekian banyak faktor penyebab, kita ambil satu highlight yang bisa mewakili seluruh faktor-faktornya. Jadi kita buat boleh dengan kalimat tanya, boleh dengan pernyataan. Jadi rumusan masalah itu bisa 2 jalan ya. Bisa membuat dengan pernyataan atau pertanyaan. Misalnya kalau tadi di bantaran Sungai Ciliwung, kira-kira pembuangan sampah yang baik bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Berarti itu ke pernyataan. Kalau misalnya kita membuat pertanyaan, berarti bagaimana status kesehatan masyarakat di bantaran Sungai Ciliwung gitu ya. Nah, itu bisa menjadi 2 arah gitu ya. Jadi rumusan masalah itu bisa cukup singkat tapi bisa mewakili seluruh masalah yang ada di sasaran ataupun di masyarakat gitu ya. Oke, biar kita semua nggak ngantuk, teman-teman sekarang coba scan barcode yang ada di depan ya, pakai gawai teman-teman. Nah, jangan dimulai dulu ya, jangan diklik start dulu sebelum semuanya bisa nge-scan. Bisa semua? Masih loading ya? Nah, jangan di start dulu ya. Oke. Sekarang kita lihat, kita akan bermain sedikit games gitu ya. Namanya games jangan takut mencoba. Oke. Sudah bisa semua? Oke, saya hitung dari hitungan 3, 2, 1,
1, silakan dikerjakan. Nanti kita bisa lihat nih siapa yang mengerjakan atau siapa yang selesai dengan waktu yang paling cepat. Isi namanya terserah mau pakai isi nama siapa. Oke. 1 menit aja ya. Pada fokus semua nih. Oke. Yuk. Nggak susah kan pertanyaannya? Oke, sudah muncul belum? Kita refresh dulu. Ada Uci, skornya 5, weh. Terus ada Ranum, skornya 5 juga. Oh, bener semua nih. Terus siapa lagi nih yang paling cepat? Coba kita refresh. Ada Amel, ada Angel, sama ada Yus. Wah, paling cepat Uci nih. Luar biasa. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Nah, masalah dirumuskan dalam kalimat tanya. Tadi betul atau salah? Betul ya, oke. Benar. Kemudian sorry. Jawaban dapat diperoleh secara ilmiah, ada data dan fakta. Betul? Betul, karena kita bisa tadi dapatkan dari data-data sekunder dan juga ada wawancara di lapangan, gitu ya. Betul. Oke. Dituliskan secara padat dan jelas. Betul ya, karena kita bisa membuat rumusan masalah dengan pernyataan dan pertanyaan. Betul. Kemudian tidak bertentangan dengan hukum, betul? Betul. Jadi tidak boleh berbohong, tidak boleh tidak sesuai dengan fakta. Misalnya kita lebih-lebihkan, loh di bantaran Sungai Ciliwung itu banyak anak yang meninggal, padahal juga enggak gitu ya. Tapi banyak yang sakit misalnya, gitu ya. Tuh. Kemudian masalah yang dirumuskan dapat bermanfaat bagi rencana intervensi program bagi masyarakat, betul? Betul, karena memang tujuan kita adalah untuk berusaha untuk ini ya, mengatasi berbagai macam permasalahan masyarakat di bidang kesehatan, gitu ya. Oke, tadi Uci juara 1-nya ya. Oke, baik. Nah, teman-teman nanti teman-teman bisa membaca kembali gitu ya semua materi di laman Sepada, di situ sudah lengkap semuanya gitu ya. Oke, dari konsep identifikasi masalah dan juga rumusan ada pertanyaan? Oke, silahkan, siapa namanya? Oke, silahkan Nay, apa pertanyaannya? Jika dalam suatu kasus permasalahan kesehatan, saat kita melakukan identifikasi berdasarkan fakta di lapangan, itu apabila kita menemukan banyak permasalahan itu bagaimana ya Bu mengatasi? Oke, baik. Jadi kita udah mencoba mengidentifikasi gitu ya, tapi ternyata banyak banget akar permasalahannya. Nah, yang pertama bisa kita lakukan adalah kita kelompokkan dulu. Mana bidang mana bidang sosial, mana bidang kesehatan, atau mana bidang kebijakan. Kayak yang tadi kasus stunting, ternyata ada juga loh di bidang kebijakan karena adanya dispensasi nikah. Kemudian di bidang kesehatan ada anemia, ada stunting gitu ya, ternyata ada gizi buruk juga. Terus nanti di bidang sosial ternyata kita punya kebiasaan bahwa umur 17 tahun sudah dinikahkan. Nah, dari situ kita kelompokkan dulu. Baru kita prioritaskan karena kita di kesehatan masyarakat ya, sehingga mungkin concern utama kita adalah di bidang kesehatan. Nanti bidang-bidang lainnya bisa kita bagi dengan beberapa stakeholder yang ada di lapangan gitu ya. Jadi kalau Kesmas itu tidak bisa bekerja sendiri, jadi kita memang harus kolaborasi gitu ya. Gitu ya Nay ya. Oke, makasih Nay. Oke, mungkin ada pertanyaan tambahan lagi teman-teman? Oke, silakan, namanya siapa? Adiska. Oke, silakan Adiska. Tadi kan disebutkan bahwa kita bisa mengelompokkan permasalahan pada saat kita melakukan identifikasi. Pada saat kita melakukan identifikasi
bermasalah, ternyata ditemukan penyebab masalahnya itu bukan dari bidang kesehatan. Nah, itu kita seharusnya itu ikut serta dalam menyelesaikan masalah tersebut atau bagaimana? Oke, terima kasih Adiska. Jadi itu tadi, seperti yang saya sampaikan ya. Jadi kalau misalnya ada berbagai bidang, tergantung ranah kita di mana. Karena kita di kesehatan masyarakat, kita di kesehatan. Tapi kita juga harus lihat kesehatan yang tipe seperti apa yang bisa kita berikan solusi. Kalau kita di kesehatan masyarakat mungkin bisa ke ranah preventif sama promotif nih Adiska. Karena di Kesmas dan juga teman-teman masih lingkupnya adalah mahasiswa, jadi kita masih berupaya. Tidak memang seluruh masalah kesehatan itu tidak bisa di-cut secara instan ya. Memang perubahan perilaku di kesehatan itu butuh waktu juga, sehingga masalah kesehatan pun juga harus kita petakan apakah di ranah preventif, promotif ataupun kuratif. Jika memang anemia ini sudah dilakukan kegiatan preventif promotif, berarti harus ada upaya kuratifnya. Misalnya banyak sekali tren anemia di wilayah itu. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita hubungi pihak puskesmas. Bapak, Ibu, di wilayah Bapak, Ibu ternyata masih banyak anemia. Edukasi sudah kita lakukan, tapi ternyata tidak ada progres yang signifikan. Berarti apa yang harus dilakukan? Bapak, Ibu harus mengikuti program pemerintah untuk pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri. Ada beberapa wilayah yang sudah menetapkan kebijakan itu. Jadi anak SMP itu ya, ketika jam 12 siang kalau nggak salah, itu teman-teman PMR bawa tablet tambah darah datang ke kelas-kelas untuk menyaksikan langsung teman-temannya menenggak tablet tambah darah itu, gitu ya. Tapi ya gitu, memang tidak selancar pelaksanaannya. Ada yang alasan, nanti saya habis minum tablet tambah darah mual gitu. Cuman itu adalah salah satu upaya gitu ya, sehingga memang kita harus petakan kita concernnya di mana dan bidang kita yang bisa kita lakukan apa. Gitu ya Adiska ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman terkait dengan identifikasi dan juga rumusan masalah? Belum ada? Oke, belum ada. Nah, jadi di pertemuan hari ini kita membahas tentang identifikasi dan juga rumusan masalah. Kita sudah bahas beberapa contoh dan memang harus kita lakukan ketika kita akan melakukan perencanaan dan evaluasi program, terutama di bidang kesehatan, gitu ya. Nah, di pertemuan minggu depan, pertemuan keempat, kita nanti akan belajar tentang prisit-prosit ya. Mungkin teman-teman bisa belajar atau bisa buka-buka dulu di laman Spada. Di situ sudah ada video prisit-prosit, kemudian ada modul interaktif ya yang seperti kita gunakan ini untuk bisa dibaca oleh teman-teman, gitu ya. Kita bertemu di minggu depan di jadwal dan jam yang sama, gitu ya. Terima kasih untuk atensi teman-teman hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.